Nah, sahabat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, supaya kita faham, yang kita tahu kan hari ini wahyu diturunkan kepada Nabi di Gua Hira, ya, dibawa oleh malaikat Jibril. Tetapi sebenarnya tidak sesimpel itu, ya. Ada beberapa kronologi yang dahsyat. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari ini, menceritakan bagaimana kronologi ketika awal permulaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam keadaan keterkejutan menyaksikan permulaan wahyu tersebut. Jadi perkaranya tidak remeh, perkaranya tidak mudah, ya. Karena turunnya Al-Quran adalah turunnya qaulan thaqila, sebuah perkataan yang sangat berat bobotnya, yang kalau diturunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung akan hancur karena takut, saking beratnya, dahsyatnya Al-Quran ini. Ya, jadi sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung itu hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya, beratnya firman Allah, wahyu itu diturunkan. Dulu firman ini pernah ditawarkan kepada gunung, kepada langit, tapi mereka menolak, ya. Akhirnya dibebankan kepada manusia dan diwakili oleh penerima risalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tragedi peristiwa yang luar biasa monumental, dan kita bisa mengambil hikmah sebaik-baiknya. Nah, hadis ini dikeluarkan dari haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat, ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami, kata beliau, Laits, kemudian riwayatkan lagi dari Uqail, dari Shihab, dari Urwah bin Zubair, ya. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, ya. Beliau mengatakan permulaan, ya, ketika awal wahyu diturunkan kepada Rasulullah, metodenya yang kita sudah pernah bahas di Masjid Miftahul Falah pada tempo waktu yang lalu. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah, ya, adalah penglihatan di dalam mimpi yang salihah, sangat benar, nyata. Jadi bukan bunga tidur kalau Rasul. Karena di antara 46, ya, 46 bagian dari tanda kenabian adalah Nabi itu menerima wahyu melalui mimpinya fi manamihim, di dalam mimpi mereka, ya. Dan Rasulullah juga mengalami itu. Karena itu kata Aisyah, yang pertama kali permulaan wahyu, ya, pernah disampaikan kepada Rasul dengan cara ar-ru'ya as-salihah, seperti sebuah pandangan tapi sangat jelas, finaum, dalam tidurnya, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Dan tidaklah beliau melihat wahyu itu turun di dalam mimpi. Jadi seorang nabi itu kalau melihat wahyu di dalam mimpi, tidaklah dia melihatnya kecuali sangat jelas. Jadi tidak samar-samar kalau orang manusia biasa, kita yang tidak maksum, yang tidak dititipkan kenabian, mimpi itu benar atau tidak, ya. Tapi kalau Nabi, ar-ru'ya as-salihah, penglihatan yang benar-benar nyata. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu dengan beberapa model, ya. Yang salah satunya melalui mimpi. Yang kedua adalah seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti salsalatil jaros, bunyi bel, dentuman bel yang kencang, kelontang. Nah, seperti itulah Nabi harus mengkonversi bunyi bel tersebut yang seperti lonceng menjadi sebuah kata-kata firman Allah. Itu yang paling berat, ya. Dan kadang-kadang datang malaikat Jibril karajul, seperti seorang manusia, ya, fayukallimuni, kemudian menyampaikan kepada aku.
Dan ini sangat enak dan ringan. Ahwan alayya kata Nabi. Tetapi ketika datang seperti suara lonceng, itulah saat momen Al-Quran wahyu turun dalam momen yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.